Bayangkan, jika ada satu kalimat sederhana yang bila diulang dengan benar mampu mengubah frekuensi otakmu, menggeser kesedihan menjadi ketenangan, kecemasan menjadi kejernihan, dan pikiran yang berantakan menjadi pusat energi yang terhubung dengan Sang Pencipta. Apakah mungkin sebuah kata, hanya satu kalimat La ilaha illallah, menjadi kunci tersembunyi untuk membuka pintu rahasia kesadaranmu? Hari ini aku akan membawamu menembus kabut logika dan memasuki wilayah yang jarang disentuh oleh pikiran biasa. Wilayah frekuensi ruhani, wilayah di mana sains modern bertemu dengan ajaran para sufi. Sadar atau tidak, kita semua hidup dalam medan frekuensi. Ponselmu bekerja dengan frekuensi. Musik menyentuh hatimu melalui frekuensi. Bahkan otakmu sendiri berdenyut dalam gelombang alfa, beta, theta, hingga delta. Namun adakah yang pernah memberitahumu bahwa zikir, khususnya kalimat tauhid, La ilaha illallah, mampu mengubah gelombang otakmu dan membuka pintu yang jauh lebih dalam dari sekedar relaksasi? Para sufi sejak berabad-abad telah menggunakan kalimat ini sebagai teknologi batin. Dan hari ini, sains mulai membuktikan jejak-jejaknya. Pikiranmu adalah medan. Ia tak bisa dilihat, namun memengaruhi segalanya. Albert Einstein pernah berkata, segala sesuatu hanyalah energi, dan itu saja. Selaraskan dirimu dengan frekuensi realitas yang kamu inginkan, dan realitas itu akan datang kepadamu. Kalimat Einstein ini seakan bergaung dengan pesan para wali. Barang siapa menanamkan La ilaha illallah dalam hatinya, maka semesta pun ikut menunduk padanya. Maka pikirkanlah, bagaimana jika frekuensi pikiranmu benar-benar bisa selaras dengan kalimat tauhid itu? Dalam neuroscience, saat seseorang bermeditasi dengan pengulangan kata suci, otaknya menunjukkan gelombang theta, gelombang transisi antara sadar dan bawah sadar. Gelombang ini ibarat pintu gerbang ke gudang imajinasimu, ke ruang di mana memori lama bisa dihapus dan luka jiwa bisa sembuh. Ketika seorang sufi berzikir La ilaha illallah dengan penuh kesadaran, ia sebenarnya sedang menyetel ulang otaknya, masuk ke frekuensi di mana pikiran bukan lagi penguasa, melainkan hamba. Dikisahkan, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Mengapa engkau terus mengulang La ilaha illallah, hingga suaramu serak dan tubuhmu bergetar?" Sang guru tersenyum, lalu menjawab, "Karena aku sedang mengetuk pintu yang tak terlihat. Dan setiap ketukan adalah gelombang yang merambat mengubah isi diriku sampai akhirnya pintu itu terbuka." Sahabat jiwa, bukankah kita pun sedang mengetuk pintu itu setiap kali kita melafalkan kalimat ini? Coba tanyakan pada dirimu sekarang. Saat kau resah, pikiranmu berputar liar. Apakah pernah kau coba meredakannya dengan hanya satu kalimat, La ilaha illallah? Bagaimana jika selama ini kunci ketenanganmu bukan di luar sana, bukan pada obat, bukan pada hiburan, melainkan sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk diaktifkan? Kalimat tauhid itu ibarat tuning fork, sebuah garpu tala kosmik. Begitu ia diketuk, ia bergetar, dan getarannya menular ke seluruh semesta kecil dalam dirimu, pikiran, hati, bahkan sel-sel tubuhmu. Hermetik kuno pernah berkata, sebagaimana di atas, demikian pula di bawah, sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Maka ketika pikiranmu berzikir La ilaha illallah, bukan hanya otakmu yang berubah, ruang dalam dirimu ikut beresonansi, dan alam semesta mendengar gema itu. Dan disinilah sahabat jiwa, perjalanan kita baru dimulai. Kita akan menyelam lebih dalam, menyingkap bagaimana teknik zikir ini dapat menggeser frekuensi otakmu secara nyata, bahkan membuka pintu kesadaran yang belum pernah kau bayangkan. Bayangkan dirimu duduk dalam keheningan. Tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan udara yang masuk itu bukan sekadar oksigen, tapi seolah cahaya yang menyucikan ruang batinmu. Para sufi mengajarkan, sebelum kalimat La ilaha illallah benar-benar mengetuk pintu hatimu, tubuh dan pikiranmu harus tunduk, harus diam. Seperti gelas kosong yang siap menerima air segar. Neuroscience menyebut ini relaksasi parasimpatik. Ketika sistem syarafmu berhenti melawan dan mulai menyembuhkan. Teknik La ilaha illallah, getaran nafas. 1. Tarik napas dalam-dalam sambil hadirkan kesadaran.
La ilaha, tiada daya, tiada penguasa, tiada Tuhan selain Dia. 2. Tahan sejenak di tengah dada, biarkan hening itu menyebar. 3. Hembuskan perlahan sambil ucapkan, Ilallah. Rasakan tubuhmu bergetar halus, seperti garpu tala kosmik yang beresonansi. Setiap tarikan adalah pelepasan dunia, setiap hembusan adalah penyatuan dengan Yang Maha Esa. Ilmuwan otak menyebut proses ini entrainment, sinkronisasi gelombang otak dengan pola ritmis tertentu. Para wali menyebutnya fana, lenyapnya dirimu dalam kehadiran Allah. Peta frekuensi otak. Saat pikiran sibuk, otakmu memancarkan gelombang beta. Saat kau mulai tenang, ia melambat ke alfa. Saat jikirmu semakin dalam, otakmu masuk ke theta, wilayah intuisi dan penyembuhan. Dan ketika kau benar-benar larut, delta menyambutmu, sunyi, hening seperti samudera tanpa riak. Sahabat jiwa, inilah rahasia yang jarang terungkap. Setiap kali kau melafalkan la ilaha illallah dengan khusyuk, kau sedang menggeser radio kesadaranmu, menyetel ulang frekuensi otakmu ke kanal ilahi. Ada seorang sufi besar, Abu Yazid Al-Bustami. Ia berkata, aku mengetuk pintu-pintu langit dengan jikirku, hingga akhirnya pintu itu terbuka, dan ketika terbuka, yang tersisa hanyalah Allah. Coba bayangkan, sahabat jiwa, mungkin pintu itu juga bisa terbuka untukmu, hanya dengan pengulangan satu kalimat yang sama, satu ritme yang sama, satu frekuensi yang sama. Pernahkah kau merasa seolah otakmu terlalu bising, pikiranmu menolak diam? Bagaimana jika ketenangan itu tidak butuh bertahun-tahun latihan, melainkan bisa kau rasakan malam ini, dengan hanya mengulang la ilaha illallah dalam irama napasmu? Apakah mungkin seluruh luka batinmu perlahan sembuh, bukan dengan kata-kata manusia, melainkan dengan resonansi dari kalimat tauhid itu sendiri? Kalimat la ilaha illallah adalah kunci. Bayangkan otakmu sebagai sebuah instrumen, penuh senar, penuh nada. Selama ini ia dimainkan oleh dunia, oleh berita, oleh ambisi, oleh kecemasan. Namun ketika kau mengulang kalimat tauhid, senar-senar itu mulai disetel ulang. Nada kacau menjadi harmoni. Kekacauan pun menjadi simfoni. Hermetik kuno berbisik. Yang dalam adalah cermin bagi yang luar. Yang luar hanyalah bayangan dari yang dalam. Maka saat pikiranmu berzikir, semesta di luar pun ikut bergetar. Sahabat jiwa, di titik ini kita baru menyentuh kulit luar. Masih ada lapisan lebih dalam, teknik penghayatan batin, la ilaha illallah. Bagaimana kalimat itu bukan hanya mantra di bibir, tapi benar-benar menyusup ke dalam hati, hingga frekuensinya menembus jagat raya. Bayangkan sebuah tetes air. Bila jatuh di permukaan batu, ia hanya memercik sebentar lalu hilang. Tapi bila jatuh terus-menerus pada titik yang sama, batu pun akan berlubang. Begitu pula zikir. Bila hanya di bibir, ia seperti percikan singkat. Tapi bila diulang dengan khusyuk, perlahan ia menembus masuk dan menggores hati terdalam. Para sufi berkata, zikir yang sejati bukan sekadar terucap di lidah, tapi ketika hatimu ikut berzikir bahkan saat lidahmu diam. Dalam neuroscience, ada fenomena yang disebut neuroplasticity. Otakmu bisa berubah, jalur syarafmu bisa terbentuk ulang sesuai kebiasaan. Setiap kali kau melafalkan la ilaha illallah dengan sadar, kau sedang menulis ulang kode syaraf dalam dirimu. Ibarat seorang programmer yang mengetik ulang baris-baris kode, hingga program lama yang penuh virus digantikan dengan sistem baru yang bersih. Pertanyaannya, kode apa yang sedang tertanam dalam pikiranmu sekarang? Apakah kecemasan, trauma, atau sudahkah kau biarkan kalimat tauhid itu menulis ulang dirimu? Teknik penghayatan batin. 1. Mulailah dengan lirih. Biarkan bibirmu berbisik la ilaha, seolah kau sedang meruntuhkan berhala-berhala dalam dirimu. 2. Tahan di hati. Diam sejenak, rasakan kehampaan itu. Rasakan bahwa semua selain Allah lenyap. 3. Lanjutkan dengan ilallah. Biarkan getarannya turun ke dadamu, seolah hatimu yang berbicara, bukan lidahmu. 4. Ulangi hingga kau merasa tidak lagi menyebut kata, tapi kata itu sendiri yang menyebutmu. Inilah titik transendensi, dari fikir ke zikir, dari pikiran ke kalbu,
Dikisahkan seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan aku tahu bahwa zikirku telah sampai ke hati?" Sang guru menjawab, "Saat engkau tidak lagi mendengar suaramu sendiri, tapi engkau merasa alam semesta pun ikut bergetar bersama kalimat itu." Kalimat la ilaha illallah ibarat gelombang gravitasi. Ia tak terlihat, tapi mampu mengguncang ruang dan waktu. Ia seperti lubang hitam di pusat galaksi, menyedot segala ilusi, menyisakan hanya satu pusat kebenaran. Ketika kau larut di dalamnya, ego pun runtuh, aku pun hilang. Yang tersisa hanyalah Dia. Sahabat jiwa, coba renungkan. Apakah kau benar-benar hidup di bawah kuasa pikiranmu sendiri, atau pikiranmu yang menguasaimu? Bagaimana jika selama ini kau hanyalah hamba dari pikiran yang bising, padahal ada satu jalan untuk menundukkan pikiran itu, dengan mengalunkannya pada frekuensi tauhid? Dan bagaimana bila kalimat ini, la ilaha illallah, bukan hanya doa, bukan hanya syahadat, tapi sebuah teknologi kesadaran yang bisa menghubungkanmu langsung dengan Sang Pencipta. Dan inilah pintu menuju lapisan berikutnya, rahasia terdalam. Bagaimana zikir la ilaha illallah menembus bukan hanya pikiran dan hati, tetapi juga tubuh, hingga memengaruhi energi sel, getaran jiwa, bahkan resonansi semesta. Sahabat jiwa, tubuhmu bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah orkestra yang terdiri dari 37 triliun sel, masing-masing berdenyut, masing-masing bergetar. Para ilmuwan biologi sel menemukan, setiap sel memancarkan medan listrik halus. Artinya, tubuhmu adalah medan energi hidup. Kini bayangkan, ketika lidahmu mengucap la ilaha illallah, getarannya bukan hanya berhenti di telinga, ia merambat ke saraf, ke darah, ke jantung, hingga ke inti selmu. Sufi besar Jalaluddin Rumi pernah berkata, "Setiap atom di alam semesta sedang berputar, maka berputarlah engkau bersama mereka dengan menyebut namanya." Zikir, la ilaha illallah, adalah sinkronisasi, seperti menyetel biola, agar nadanya selaras dengan orkestra semesta. Ketika kau berzikir, tubuhmu ikut beresonansi dengan harmoni kosmik. Dalam riset neuroscience dan bioenergi, ditemukan bahwa getaran suara berulang mampu mengubah kondisi fisiologis, menurunkan tekanan darah, menenangkan detak jantung, bahkan memperkuat sistem imun. Para sufi telah melakukannya berabad-abad, mengulang kalimat tauhid, hingga tubuh mereka masuk ke mode penyembuhan alami. Inilah teknologi batin yang mendahului sains modern. Dikisahkan seorang sufi yang sakit keras. Dokter menyerah tapi ia terus berzikir, la ilaha illallah, siang dan malam. Saat ditanya mengapa, ia menjawab dengan mata bercahaya, "Aku sedang mengajari sel-sel tubuhku untuk mengingat siapa Tuhannya. Jika mereka ingat, mereka pun akan tunduk dan sembuh." Dan benar, sedikit demi sedikit tubuhnya pulih. Apakah ini keajaiban? Ataukah hukum resonansi yang belum sepenuhnya dipahami manusia? Pernahkah kau merasakan tubuhmu lelah, hatimu kosong, pikiranmu kacau? Bagaimana jika sebenarnya tubuhmu sedang kehilangan frekuensi, dan zikir la ilaha illallah adalah tombol reset yang bisa menormalkannya kembali? Bagaimana jika setiap kali kau mengulang kalimat itu, sebenarnya kau sedang mengirim sinyal penyembuhan kepada tubuhmu sendiri? Kalimat la ilaha illallah adalah nada dasar semesta. Ia seperti bunyi latar kosmos, seperti denting tak terdengar yang menggetarkan galaksi. Ketika kau melafalkannya, kau sedang menyambungkan tubuhmu yang fana ke simfoni agung yang abadi. Maka tidak heran jika para sufi berkata, siapa yang hidup dengan zikir, tubuhnya ikut bergetar. Siapa yang mati dengan zikir, jiwanya pun terangkat bersama cahaya. Sahabat jiwa, inilah rahasia yang lebih dalam. Kalimat tauhid bukan hanya doa, bukan hanya pengakuan, tapi sebuah resonansi kosmik yang mampu mengubah tubuh, jiwa, dan bahkan menarik semesta untuk berpihak kepadamu. Namun, perjalanan kita belum selesai. Masih ada lapisan terakhir, rahasia kuantum kesadaran. Bagaimana la ilaha illallah membuka gerbang dimensi ruhani. Pernahkah kau bertanya, apakah ada titik di mana zikir bukan lagi suara, bukan lagi getaran tubuh,
tapi menjadi pintu yang membuka dimensi lain dalam kesadaranmu. Inilah wilayah yang para ilmuwan menyebutnya quantum consciousness, kesadaran kuantum. Dan para sufi menyebutnya ma'rifah, mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Dalam fisika kuantum ada sebuah misteri. Partikel subatomik berperilaku berbeda saat diamati. Kesadaran sang pengamat entah bagaimana memengaruhi realitas. Para sufi memahami hal ini berabad-abad lalu. Apa yang kau pusatkan, itulah yang kau hadirkan. Maka ketika pikiranmu hanya tertuju pada la ilaha illallah, realitas batinmu pun mulai berubah, hingga kau merasakan kehadirannya yang tak tergambarkan. Sahabat jiwa, bayangkan kesadaranmu sebagai lautan partikel. Setiap pikiran adalah gelombang, setiap perasaan adalah denyut. Saat kau mengulang la ilaha illallah, seluruh gelombang liar itu runtuh, masuk ke satu titik tunggal, tauhid. Dalam bahasa kuantum ini disebut collapse of the wave function, runtuhnya kemungkinan tak terbatas menjadi satu realitas tunggal. Dan realitas itu adalah tiada Tuhan selain Allah. Pernahkah kau merasa seluruh dunia hanyalah bayangan, sementara ada satu kebenaran yang abadi? Bagaimana jika zikir la ilaha illallah bukan sekadar pengucapan, tapi pintu menuju realitas tertinggi, di mana batas antara aku dan dia lenyap? Apakah mungkin, sahabat jiwa, bahwa kalimat ini adalah password rahasia semesta yang bisa mengakses sistem pusat realitas? Kalimat la ilaha illallah ibarat kunci kuantum. Setiap kali ia diulang dengan kesadaran, kau sedang menembus lapisan-lapisan realitas. Dari tubuh, ke hati, ke jiwa, hingga ke samudera tak terbatas. Seperti cahaya yang menembus prisma, memecah warna-warni dunia, lalu kembali menyatu pada satu cahaya putih murni. Itulah tauhid, itulah kesadaran tertinggi. Sahabat jiwa, inilah puncak perjalanan kita. Kalimat tauhid sederhana di bibir, namun di baliknya tersimpan rahasia frekuensi, resonansi, dan kuantum kesadaran yang mampu mengubah hidupmu selamanya. Bayangkan, sebuah kehidupan di mana setiap tarikan napasmu, setiap detak jantungmu, bahkan setiap langkah kakimu bergetar dalam satu frekuensi, la ilaha illallah. Bukan lagi hanya saat kau berzikir dalam keheningan, tapi sepanjang hari, sepanjang hidupmu, hingga kau menjadi manusia yang hidup di dalam tauhid, dan tauhid hidup di dalam dirimu. Para sufi mengajarkan zikir daim, zikir yang tidak pernah putus. Zikir ini bukan sekadar lafaz di lidah, melainkan keadaan batin. Seolah-olah, meski kau sedang bekerja, berbicara, atau berjalan, ada gema tak terlihat yang terus berdengung di dalam dirimu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam neuroscience ini disebut neural entrainment. Otakmu membentuk jalur tetap, sehingga ia memancarkan pola yang sama tanpa perlu dipaksa. Artinya, zikir bisa menjadi default mode kesadaranmu, otomatis, mengalir, abadi. Bayangkan dirimu seperti bintang. Bintang tidak memilih kapan harus bercahaya, ia hanya memancarkan cahaya, tanpa henti. Begitu pula dirimu ketika tauhid sudah merasuk, kau menjadi bintang yang memancarkan frekuensi, la ilaha illallah ke sekelilingmu. Dan semesta pun merespon, sebab cahaya mengenal cahaya, getaran mengenal getaran. Seorang wali pernah ditanya, "Wahai guru, apa rahasia kekuatanmu? Mengapa setiap kata dan doamu didengar langit?" Sang wali menjawab, "Karena aku tidak pernah berhenti mengingatnya, bahkan ketika aku tampak diam. Aku tidak berzikir untuk memanggilnya. Aku berzikir karena aku tidak pernah lepas darinya. Dan ingatlah itu, sahabat jiwa. Aku tidak berzikir untuk memanggilnya. Aku berzikir karena aku tidak pernah lepas darinya." Inilah inti rahasia. Bukan lagi engkau yang menyebut nama Allah, tapi Allah lah yang menegakkan namanya di dalam dirimu. Apakah mungkin, sahabat jiwa, bahwa hidupmu bisa menjadi sebuah zikir berjalan? Apakah kau siap untuk menjadikan setiap tarikan napasmu, setiap denyut nadimu, sebagai bukti nyata dari la ilaha illallah? Dan apakah kau berani hidup dengan kesadaran itu, bahwa tidak ada apapun selain Dia, bahkan dirimu sendiri? La ilaha illallah.
Inilah kata yang menyatukan sains dan rohani, otak dan hati, tubuh dan semesta. Ia adalah kunci yang mengubah gelombang otakmu, menyembuhkan tubuhmu, menenangkan jiwamu, hingga membawamu ke kuantum kesadaran, puncak pengenalan kepada Allah. Jika kau benar-benar larut di dalamnya, maka kau tidak lagi hanya mengucapkan kata ini. Kau menjadi kata itu. Kau menjadi saksi hidup dari satu kenyataan agung. Tiada Tuhan selain Allah. Sahabat jiwa, perjalanan kita hari ini baru permulaan. Rahasia la ilaha illallah bukan sekadar lafaz. Ia adalah pintu menuju kedalaman jiwa yang tak bertepi. Dan di setiap pintu yang terbuka, ada rahasia lain yang menantimu. Jika engkau merasa tersentuh, jika engkau menemukan secercah cahaya dari narasi ini, maka ketahuilah, itu bukan dari kata-kata, melainkan dari getaran yang lebih tinggi yang sedang mengetuk hatimu. Karena itu jangan lepaskan langkahmu bersama kami di Naskah Spiritual. Pastikan kau bersama dalam perjalanan berikutnya. Video selanjutnya akan membuka satu rahasia baru. Rahasia pikiran. 3 teknik sufi menenangkan batin dalam 5 menit. Sebuah perjalanan praktis, sederhana, tapi mampu menuntunmu masuk ke dalam keheningan yang menenangkan seluruh frekuensi pikiranmu. Ingatlah sahabat jiwa, cahaya tidak datang kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berani melangkah. Sampai bertemu kembali, salam damai selalu.